Calon Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendeklarasikan diri maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI 2017. Kendati demikian, Ahok tidak menutup pintu bagi partai politik untuk memberi dukungan kepada dirinya. Sejumlah parpol seperti Partai Nasdem dan Hanura telah menyatakan dukungan terhadap Ahok. Baru-baru ini Ketua Umum Golkar Setia Novanto menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai yang terbaik. Ia juga menyebut akan ada deklarasi dukungan dari Golkar untuk Ahok sebelum Lebaran. Terbaik dan berhasil berarti mendukung ya Pak? Gimana nih Pak? Ya kan udah tahu bagaimana. Yang jelas Pak Ahok adalah yang terbaik. Jadi dukungnya Pak ya? Dukungnya dukung Pak. Kan hari ini juga Golkar. Setia Novanto juga lebih senang jika partainya mendukung Ahok apabila yang bersangkutan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui partai politik. Novanto menilai jalur partai politik lebih baik ketimbang jalur perseorangan atau independen yang selama ini ditempuh oleh Ahok. Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, mengatakan bukan langkah mengejutkan jika Ahok nantinya mengambil jalur parpol sebagai kendaraan untuk maju ke Pilkada DKI 2017. Henry menilai jalur parpol cenderung memberikan jalan yang lebih lapang untuk berkompetisi. Sementara itu, jika lewat jalur perseorangan, Ahok masih harus melewati verifikasi kartu tanda penduduk. Sedangkan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan ada kemungkinan parpol tetap mendukung Ahok meski yang bersangkutan tetap menempuh jalur independen. Lalu, apa keuntungan parpol yang mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017? Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ahok, independen atau partai politik? Itulah tema topik bahasan kita di Jurnal Pagi kali ini, dan di studio telah hadir pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, dan seperti biasa kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Langsung saya ke Mas Henry. Mas, Ahok harus dari partai politik atau lebih baik perseorangan atau independen untuk maju di Pilgub nanti? Itu pilihan Ahok. Tapi kalau saya lihat, sebaiknya Ahok saat ini mengambil jalur partai politik. Kenapa? Karena partai politik membuat jalan Ahok menuju DKI 1 itu lebih lapang dan lebih aman. Ya. Ibarat kendaraan, kalau partai politik ini kendaraan dengan banyak airbag. Jadi lebih safety Ahok untuk maju. Nah sekarang safety ini kan dalam hal apa nih? Dalam hal untuk menuju kompetisinya. Nah sekarang ini kan bukan waktu yang tepat sebetulnya buat Ahok untuk petatang petenteng gitu ya. Karena berbagai kasus yang dihadera, dia butuh dukungan politik untuk sampai ke era kompetisinya saja dulu. Kalau belum masuk ke era kompetisinya, ini kan dia nggak bisa bertanding. Nah ini dia butuh itu. Sementara di perseorangan, walaupun dia sudah banyak mendapatkan dukungan, banyak mendapat KTP yang untuk itu sudah cukup, juga banyak, sudah cukup, kan? sudah lebih dari cukup bahkan. Tapi tetap saja harus melewati proses yang namanya verifikasi gitu. Dan proses verifikasi ini kan belum tentu menyelamatkan atau melapangkan jalan Ahok ke sana. Nah kemudian dengan berbagai partai politik yang mendukung gitu ya, harusnya sih Ahok lebih enak jalannya. Apabila nanti Golkar juga mendukung Ahok, maka posisi tawar Ahok lebih tinggi nantinya. Pastinya PDIP juga akan menimbang-nimbang apakah akan meminang Ahok menuju ke DKI 1. Tapi memang sejauh-jauh hari PDIP bilang kalau Ahok mengajukan diri akan maju dari PDIP, maka PDIP akan buka dengan tangan lebar. Tapi kalau sampai meminang, katanya PDIP tidak akan meminang. Ya, ini kan kalau kita bicara soal apakah ini jalur independen atau partai politik, Ahok pernah mendeklarasikan diri sebetulnya bahwa dia akan maju melalui jalur independen dengan pasangannya itu bukan wakil gubernur yang sekarang gitu. Dan itu kan sebetulnya pernyataan yang bagi sebagian orang ini memang seorang yang berani, dan itu yang dibutuhkan di Jakarta. Nah, bukankah ini juga nanti akan menjadi blunder kalau dia akhirnya malah memilih melalui jalur partai politik? Secara frankly speaking, itulah politik. Ujung-ujungnya kekuasaan. Banyak berbagai contoh yang mengatakan, misalnya contohnya saat menjadi gubernur DKI tidak akan maju jadi presiden, maju juga jadi presiden. Gitu kan? Nah ini, dan Pak Ahok ini bukan hal baru melakukan itu. Jadi dari PIB, Partai Indonesia Baru, kemudian pindah ke Golkar, segala macam itu akhirnya dia lakukan juga. As long as memang tujuannya tercapai. Dan saya rasa
tidak menjadi masalah yang besar buat pendukung Ahok bila akhirnya Pak Basuki Cahayapurnama ini maju dari jalur partai politik. Kenapa? Karena para pendukung Ahok ini akan merelakan apapun jalannya, as long as yang jadi gubernur itu adalah Basuki Cahayapurnama. Jadi mau perseorangan ataupun partai politik, menurut saya nggak masalah. Bahkan saat ini bila ada partai politik yang benar-benar mengusung, bila plus tambah Golkar kan sudah plus jadi 24 kursi saya nggak salah. Jadi dia bisa maju dengan 24 kursi plus dukungan dari perseorangan yang 900.000 sekian itu, saya rasa akan sulit juga untuk mengejar bertarung dengan Pak Basuki Cahayapurnama nanti. Bukankah itu juga yang jadi bumerang artinya bagi Ahok? Pada saat sekarang ini masyarakat menganggap bahwa Pak Ahok ini adalah orang yang konsisten dengan omongannya, keras dan berani melawan partai politik segala macam. Terus kemudian ketika dia sudah mendeklarasikan diri dengan begitu jantan bahwa dia akan maju melalui jalur independen, dan itu pasti memiliki dampak yang sangat positif bagi sebagian orang. Dan kemudian dia beralih ke partai politik. Bukankah orang akan beranggapan, oh ternyata Ahok ini sama saja gitu dengan politisi yang lain gitu? Ya mungkin dampaknya akan berdampak sebentar, tapi tidak terlalu besar. Oh ya? Karena Ahok memang melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi dia melakukan banyak pembangunan juga. Dia tidak sempurna ya. Ada beberapa juga kekurangan-kekurangannya pastinya ya. Nah kemudian kalau misalnya dia melanggar komitmen-komitmen politik, saya menduga masih ada toleransi di para pendukung Ahok. Karena misalnya kehadiran teman Ahok mungkin misalnya. Saya sampai saat ini masih meyakini kehadiran teman Ahok adalah part of the strategy gitu. Jadi kalau selama itu bisa memuluskan Basuki Cahayapurnama masuk ke DKI 1, saya rasa para pendukung Ahok tidak akan keberatan. Memang ada pernyataan dari Putu Arta bahwa teman Ahok itu juga sebetulnya sekarang sudah mulai terbelah. Ada yang moderat, artinya Ahok boleh maju dari partai politik, yang penting maju. Ada yang lain sebetulnya beranggapan bahwa justru mereka ini melakukan apa yang dilakukan sekarang ini supaya Ahok itu bisa tidak terkungkung oleh partai politik ketika dia menjadi gubernur ke depan. Seperti apa yang terjadi sekarang sebetulnya kan? Betul, tapi yang dia sekarang sudah merasakan bahwa dia benar-benar membutuhkan dukungan politik dalam memimpin Jakarta. Independen ini kan bukan hal baru juga, Mas. Jadi sebelumnya kan dua pasang malah di 2012 maju. Nah sekarang kebetulan lebih kuat saja. Nah tapi kan tidak mudah juga maju melalui jalur independen. Banyak kerikil-kerikilnya, dan saya rasa tipikal Pak Ahok ini, dengan segala hormat saya katakan kepada beliau, bukan tipikal fighter seperti itu gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dari sejarahnya itu yang dia lakukan gitu, dari Partai Indonesia Baru, kemudian pindah ke Golkar, kemudian pindah ke Gerindra, sampai hari ini menjadi gubernur Jakarta. Dan kalaupun tiba-tiba misalnya dia mendeklarasikan diri masuk ke PDIP gitu ya, sebagai kader PDIP, dan akhirnya diusung oleh PDIP maju jadi DKI 1 pun saya tidak akan terkejut gitu. Karena memang ini sudah jadi jalur atau strategi politik yang selama ini dia mainkan. Nah itu dia, kalau kita bicara soal strategi politik, bukankah teman-teman Ahok yang sebagian berharap Ahok melalui jalur independen ini akan merasa dipermainkan, menjadi bagian dari objek strategi dari Ahok itu nantinya? Ya, nanti kita lihat saja akhirnya. Kalau menurut saya sih hingga saat ini para pendukung Ahok akan bisa menerima apapun strateginya, selama dia bisa lolos menjadi minimal lolos dulu ke dalam pertarungan bakal calon gubernur. Bakal calonnya dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya sudah pertarungan mungkin lain lagi ceritanya. Nah Mas Henry, ini kan sebetulnya menjadi pertanyaan bahwa ketika untuk melalui jalur independen ada masalah verifikasi yang mungkin akan memberatkan. Tapi penilaian itu juga kan artinya dalam tanda kutip ya, itu bukannya mendiskreditkan, artinya semangat mereka yang memberikan KTP itu dianggap tidak segagah, pokoknya akan melakukan apapun buat Ahok kan sebetulnya. Iya, jadi kan memang saya sih memang melihatnya bahwa ini jalur independen sih bagus juga buat Pak Ahok. Kalau dia bisa menjadi gubernur dari jalur independen, dia pasti mengubah konstelasi politik di seluruh Indonesia. Dan itu yang diharapkan. Diinginkan, kan? Bahkan di media internasional sekarang kan sudah ditulis bahwa Ahok itu mengubah perpolitikan. Tapi memang cost-nya memang terlalu mahal. Kalau misalnya dengan sistem partai politik sekarang, kemudian ada independen yang begitu kuat seperti Ahok ini. Kalau dugaan saya
Dan sekarang pun ternyata partai politik kan seperti tidak merelakan Ahok maju dari independen. Dengan hadirnya Hanura, Nasdem, dan Golkar nanti misalnya, apakah mereka akan pure mendukung seorang Ahok tanpa syarat gitu misalnya? Ya. Surya Paloh sudah mengatakan itu, mau parpol atau independen. Sekarang beginilah, tanpa syarat misalnya di nasional lah, kita mendukung Jokowi tanpa syarat. Begitu mau di reshuffle nangis juga kan partai politiknya kan, Mas Henry, marah-marah juga gitu kan. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti.